Bab 31, Baiklah, kuakui aku memang masam. Mendesis. Ada api unggun di halaman, dan Chen Chang'an dengan sungguh-sungguh memanggang Raja Naga Kalkun. Dalam nyala api, Raja Kalkun Naga dipanggang dengan minyak wijen, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Bahkan lebih harum lagi, memenuhi halaman, membuat ketiga iblis dan Ling Baur ngiler. Setelah membunuh Li Fei Hong, Chen Chang'an mulai memanggang daging. Tentu saja, dia tidak berniat membunuh tiga iblis yang menyerah demi ribuan nilai domain tersebut. Ini terlalu tidak ekonomis, paling-paling pikirkan saja. Tuan, ayam panggang ini baunya enak sekali. Ling Baur tidak menyangka kemampuan memasak Chen Chang'an begitu tinggi, membuat ayam panggang hanya berbau harum dan membuat orang ngiler. Snaken ini memuji, Tuan muda tidak ada bandingannya di dunia. Meskipun saya sudah makan Raja Kalkun Naga, saya belum pernah mencium aroma yang begitu menarik. Sanjungan ini membuat Chen Chang'an sedikit tersenyum. Ini adalah suatu keharusan. Tidak ada yang bisa menandingi keterampilan memanggangnya. Apalagi dalam 3 tahun pengajaran panjang umur, meskipun ia adalah manusia fana yang tidak mengetahui cara berkultivasi, ia juga memegang tongkat api di tangannya, dan ia juga berada pada posisi yang penting. Bahkan Chen Chang'an pernah menebak bahwa tuan dan orang tuanya menerimanya sebagai muridnya, apakah dia menyukai keterampilan memasaknya. Sudah sebulan sekarang, dan tuannya belum kembali. Sekarang tidak ada lagi batasan di kuil. Pasti telah terjadi sesuatu. Memikirkan tuannya, Chen Chang'an merasa sedikit berat. Sebagai orang biasa, ia bisa hidup selama 3 tahun di benua Kyushu, berkat tuannya. Jadi kepada tuannya, Chen Chang'an bersyukur dari lubuk hatinya. Sebelumnya, Chen Chang'an hanya bisa tinggal di kuil abadi ini dengan jujur, pasrah pada takdir. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki sistem domain yang tak terkalahkan dan menaklukkan 3 raja iblis besar. Tidak apa-apa membiarkan mereka pergi mencari master, hanya untuk menanyakan tentang situasi sekte panjang umur sekarang. Sambil memikirkannya, Raja Kalkun Naga akhirnya matang. Memadamkan api, Chen Chang'an tersenyum, mari kita semua mencicipinya, dan lihat bagaimana rasanya Raja Kalkun Naga yang saya panggang ini. Besar, terima kasih Pak. Setelah beberapa saat, Raja Kalkun Naga dimakan oleh 2 orang dan 3 setan. Ling Baur menjilat jarinya, Tuan, ayam panggang yang Anda buat sungguh enak. Sezini, Tuo Baye dan Hong Yi, ketiga iblis setuju dengan kata-kata Ling Baur. Ini adalah pertama kalinya mereka menikmati ayam panggang yang begitu lezat dan lesat. Sayangnya porsinya terlalu kecil dan kurang kenyang. Tuan Guru, besok saya akan pergi ke Gunung Jicop untuk menangkap 10 Raja Kalkun Naga dan kembali. Baoer, jika kamu belum menembus Nas Chen Sol, kamu tidak diperbolehkan turun gunung. Biarkan Tuo Baye pergi dan mendapatkannya kembali. Jalan Chen Chang'an, seperti yang diperintahkan. Tuo Baye menjawab. Ling Baur mengangguk, memem. Bagaimanapun, dia dalam bahaya begitu dia turun gunung dan hampir kehilangan nyawanya. Jika dia tidak melarikan diri kembali ke Gunung Feixian tepat waktu, dia tidak akan pernah melihat tuannya lagi. Budidayanya masih terlalu lemah. Setelah itu, Ling Baur pergi berlatih. Sezini, Tuo Baye, Hong Yi, siapa di antara kalian yang kenal dengan Yunsu? Chen Chang'an bertanya. Snake berkata dengan hormat, Tuan, saya dari klan Golden Piton di Yunsu, dan saya cukup akrab dengan Yunsu. Piton emas. Chen Chang'an terkejut. Dia pernah mendengar tentang klan Golden Piton di sekte panjang umur, dan mereka adalah klan iblis teratas di Yunsu, tapi dia tidak menyangka ular ini berasal dari klan Golden Piton. Aku tidak menyangka ada kekuatan seperti itu di belakangmu.
Snake tersenyum canggung, Tuan Muda, tapi saya tidak ada hubungannya dengan klan Golden Python sekarang. Oh, Chen Chang'an sedikit penasaran. Hong Yi di samping menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Muda, si Zini pernah menjadi salah satu pesaing untuk posisi klan ular piton emas. Namun sayangnya dia dikalahkan dan ditangani oleh putra suci klan ular piton emas, hanya untuk melarikan diri hingga 100.000 dari pegunungan. Jadi begitu. Snake bertanya sebaliknya, saya tidak tahu apa yang dipesan anak Anda. Awalnya saya ingin Anda pergi ke Yunzu untuk menanyakan berita tentang sekte panjang umur, dan pada saat yang sama mencari seseorang, tetapi karena hubungan Anda dengan klan Golden Python tidak baik sekarang, lupakan saja dan biarkan Tuobaya pergi. Petik 2. Tuan Muda, lepaskan saya. Dengan bakat saya saat ini, ketika saya kembali ke klan Piton Emas, saya juga memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi putra suci lagi. Bahkan putra suci klan Piton Emas saat ini tidak akan berani melakukan apapun padaku. Dan sekte panjang umur adalah guru kelas 1 di Yunzu, tetapi dihancurkan hampir dalam semalam. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Tuobaya tidak akrab dengan tempat kehidupan di Yunzu, dan saya khawatir dia tidak akan melakukannya, dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh putranya tepat pada waktunya. Sezini, kamu berani memfitnahku, siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Tuobaya sangat marah. Hong Yi mengangkat bahu sedikit dan berkata sambil tersenyum, Tuobaya agak gila, dan dia tidak dapat menemukan jalannya di ratusan ribu gunung ini. Apalagi Yunzu, nak, serahkan tugas ini kepada Snakeni. Batang, wajah Tuobaya memerah, dan dia terdiam beberapa saat, tidak berkata apa-apa. Oke, kalau begitu kamu harus pergi ke Yunzu untuk mencari tahu kekuatan mana yang menghancurkan sekte panjang umur. Pada saat yang sama, tanyakan tentang berita Feng Qiyun. Angin bertiup kencang. Dia adalah kepala sekolah dari sekte panjang umur. Begitu ada berita tentang dia, itu akan segera diunggah. Jika dia menemui bahaya, apapun risikonya, lindungi dia. Seperti yang diperintahkan, Chen Chang'an mengambil beberapa rumput roh di tanah, menggunakan semua makhluk hidup, dan mengubahnya menjadi 10 pil roh di tangannya. Ambil, Snakeni sangat gembira dan meminum ramuan itu, terima kasih, nak. Hong Yi dan Tuobaya di sampingnya merasa iri. Mereka tahu keajaiban yang kuat dari ramuan ini. Terutama Tuobaya, dia juga memakannya, dan dia pulih dalam sekejap, dan bahkan menerobos alam kecil. Anda harus tahu bahwa ini adalah alam kecil dari alam jiwa yang baru lahir. Terobosan setiap bidang kecil sangatlah sulit. Hampir dapat dikatakan bahwa itu adalah alam, dan dapat mencapai langit. Dan ramuan obat yang diubah menjadi rumput roh ini dapat mencapai ranah terobosan. Di mana ramuan ini, itu hanyalah ramuan. Tanpa diduga, sang anak akan menghadiahi ular itu 10 kebalikan sekaligus. Bagaimana tidak membuat Hong Yi dan Tuobaya iri? Yah, aku akui aku memang masam. Ular Nini, jika kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, kursi ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Chang'an berkata lagi, agar Snake dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, Chen Chang'an menggambar kue besar untuknya. Snake mendengarkan dengan tidak percaya, dan hatinya penuh dengan antusiasme. Dia berharap bisa segera pergi ke Yunzu. Bawahanku pasti akan memenuhi harapan putramu. Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Ular Nini tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi cahaya iblis, dan meninggalkan Gunung Feixian dalam sekejap mata. Melihat sosok ular Nini pergi, Chen Chang'an menghela nafas dan berpikir sendiri. Tuan, saya telah mengirim seseorang untuk mencari Anda tidak boleh mati.
Setelah ular itu salah jalan, Chen Chang'an mengarahkan pandangannya pada Hong Yi dan Tuo Baye. Hong Yi, Tuo Baye, dan tugas diserahkan padamu. Mata Hong Yi dan Tuo Baye berbinar dan menjadi bersemangat. Tuan muda, lakukan apapun yang kamu mau. Kuil abadi ini rusak. Tugasmu adalah memperbaiki kuil ini. Sejak ular itu pergi ke Yunzu, jangan lupa untuk menangkap beberapa raja kalkun naga dan kembali. Merah. Tuo Baye. No. Bab 32, nenek moyang itu suci, dan ekor kecilnya menjadi iblis. Gua Naga Jahat, sebuah ruangan batu, dijaga oleh murid Gua Naga Jahat. Di ruangan batu, lampu jiwa menyala, menerangi seluruh ruangan batu dengan terang. Tiba-tiba, lampu jiwa di garis depan padam. Dan lampu jiwa ini adalah lampu jiwa yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi Li Fei Hong di Gua Naga Jahat. Orang-orang mati, lampu padam. Murid Gua Naga Jahat yang menjaga di sini melihatnya dan terkejut. Keluar dari ruang batu secepatnya. Penguasa Gua Naga Jahat sudah mati, tapi aku tidak menyangka bahkan penatua tertinggi pun sudah mati sekarang. Apa yang terjadi di luar? Anda harus tahu bahwa penatua tertinggi adalah basis budidaya jiwa yang baru lahir. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di negara hantu, dan masing-masing adalah kekayaan paling berharga di Gua Naga Jahat. Tapi sekarang, Taisang yang lebih tua mati dengan tenang di luar, yang pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Gua Naga Jahat. Pada saat yang sama, Qiu Qiantu telah kembali ke Sekte Kerangka Hantu. Xianbao tidak menang, namun hampir kehilangan nyawanya, yang membuatnya merenung dan bersumpah akan membunuh Chen Chang'an. Pemuda itu pasti Yuan Ying. Menurutmu apakah Sekte Tengkorak Hantuku tidak memiliki Yuan Ying? Kata Qiu Qiantu dengan sengit. Dia sekarang akan menemui para tetua. Biarkan para tetua melakukannya sendiri, bunuh Chen Chang'an itu, dan menangkan harta abadi. Tiba-tiba, seorang murid Sekte Tengkorak Hantu bergegas mendekat. Master Sekte, kamu akhirnya kembali. Terburu-buru, apa yang terjadi? Qiu Qiantu mau tidak mau bertanya. Sekte Guru, leluhur yang naik menuju keabadian 5.000 tahun yang lalu muncul hari ini dan bertemu dengan tetua tertinggi. Sekte Guru akan mengirim Anda. Qiu Qiantu terkejut, apa yang kamu bicarakan? Nenek moyang telah memanifestasikan dirinya. Tanpa ragu, dia bergegas ke aula leluhur. Ketika saya datang ke aula leluhur, sudah ada 3 tetua tertinggi dari Sekte Kerangka Hantu yang berlutut di tanah. Sosok yang tegap dan tinggi memunggungi ketiga tetua tertinggi. Qiu Qiantu sangat bersemangat, dia melangkah maju dan berlutut, Qiantu terlambat, maafkan saya. Suara yang kuat dan kuat bergema di seluruh aula leluhur. Yang abadi ini berada di bawah perintah yang mulia abadi dan akan datang dari alam bawah dalam waktu dekat. Dunia bawah abadi. Apakah itu 3 tetua tertinggi atau Qiu Qiantu? Mereka semua tergerak ketika mendengar kata-kata leluhur. Bersemangatlah. Alam bawah leluhur tua pasti akan mampu mendorong suatu keadaan secara horizontal. Bukan lagi mimpi bagi sekte hantu untuk mendominasi negara hantu. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Tampaknya mengetahui niat semua orang. Leluhur berkata dengan dingin, dunia bawah yang abadi ini adalah untuk menemukan harta abadi kelahiran, pedang abadi suci, yang hilang oleh Tuan Xianzun. Sebelum makhluk abadi ini tiba di daratan Kyushu, tugas Anda adalah menemukan pedang suci abadi. Di mana? Dengarkan perintah nenek moyang. Ketiga tetua tertinggi merespons dengan cepat. Di tempat Qiu Qiantu, dia terkejut dan berkata dengan cepat, leluhur tua, saya tahu di mana harta karun abadi yang hilang dari yang mulia abadi yang Anda sebutkan. Nenek moyang menoleh untuk melihat Qiu Qiantu. Wajahnya diselimuti kekuatan misterius,
membuatnya tidak nyata. Tapi Qiu Qiantu tahu bahwa leluhur sedang menatapnya. Sangat gugup untuk terburu-buru. Di mana harta karun abadi datang ke dunia, dan langit serta bumi berubah. Saya membawa orang ke pegunungan 100.000, dan akhirnya menemukan harta abadi di Gunung Feixian. Bisakah harta peri dikembalikan? Qiu Qiantu menggelengkan kepalanya, melapor kepada leluhur. Pedang suci abadi itu jatuh ke tangan Putri Ling Qingshan, penguasa Sekte 9 Pedang. Selain Sekte Kerangka Hantu saya, ada juga orang-orang dari naga jahat gua hari itu. Tetapi kecuali saya, semua orang meninggal, terutama pemuda berjubah putih di samping Putri Gunung Lingqing. Saya kira dia seharusnya menjadi penatua tertinggi dari Sekte 9 Pedang. Nenek moyang mengangguk, bagus sekali. Lalu berkata lagi, pergilah ke Sekte 9 Pedang dan bawa kembali pedang suci abadi. Jika Sekte 9 Pedang tidak menyerahkan pedang suci abadi, beritahu mereka bahwa jika mereka tidak menyerahkan pedang suci abadi, mereka akan menunggu kehancurannya dari 9 pedang Sekte. Benda-benda milik yang mulia abadi tidak dapat diwarnai oleh semut di alam bawah berarti. Seperti yang diperintahkan, nenek moyang tidak mengatakan apa-apa, dan sosok itu perlahan menghilang. Kekuatan abadi yang meresap ke aula leluhur juga menghilang. Tekanan keempatnya sangat berkurang, dan mereka menghela nafas lega. Mereka tidak berani mengabaikan perintah nenek moyang mereka. Setelah mendapat sedikit perintah, mereka pergi ke Sekte 9 Pedang bersama-sama. Sore harinya, Ling Baur berlatih bersila di bawah pohon bodi, sementara Tuo Baye sedang membangun kembali kuil abadi. Chen Chang'an, sebaliknya, sedang berbaring di kursi kayu di halaman kecil, berjemur di bawah sinar matahari dengan santai, mengagumi sosok montok dan anggun di halaman pembersih berpakaian merah di sampingnya. Pada saat ini, perintah sistem terdengar di benaknya. Permintaan sistem, rumput roh rumput ekor anjing menjadi iblis, dan Anda akan mendapatkan 100 hadiah nilai domain. Chen Chang'an segera duduk dari kursi kayu dan berkata dengan heran, ekor kecil telah menjadi iblis. Pada saat ini, Tuo Baye, yang sedang membangun kembali kuil abadi, menyadari bahwa energi iblis samar tiba-tiba muncul di kuil. Ia terkejut melihat rumput ekor anjing di samping patung batu di candi. Annyeonghaseyo, Little Tail melambaikan tangan kecilnya yang berubah bentuk dan menyapa Tobaye. Mata Tuo Babison melebar, rumput ekor anjing ini bisa menjadi setan. Rumput ekor anjing, tumbuhan umum ini, tidak memiliki garis keturunan yang lebih tinggi. Secara logika, tidak mungkin berubah menjadi iblis seumur hidup. Jangan dipikir-pikir, itu pasti dilakukan oleh anak. Tuan, ada rumput ekor anjing di kuil yang telah berubah menjadi setan. Dia menyebarkan berita itu. Ling Baur, yang sedang berkultivasi, mendengar ini, berhenti berkultivasi, berlari ke kuil dengan telanjang kaki, dan melihat ekor kecil. Ya, ekor kecil, kamu berubah menjadi iblis. Ling Baur sangat penasaran, dan membuka matanya yang cerah untuk melihat Little Tail. Little Tail mengeluarkan suara manusia yang tidak jelas, dan kemudian memancarkan lampu hijau, berubah menjadi seorang gadis kecil lucu yang tertawa keras dengan tinju, melangkah maju dan memeluk kaki Ling Baur. Sayangnya, dia masih terlalu muda untuk memegang betis Ling Baur. Sebaliknya, hal itu membuat betis Ling Baur gatal dan terkikik. Ekor kecil, kamu membuatku sangat gatal. Kemudian, Ling Baur meletakkan ekor kecil itu di telapak tangannya. Aku akan membawamu menemui tuannya. Little Tail mengangguk lurus. Tuan, ekor kecil itu telah menjadi iblis. Ling Baur mendatangi Chen Chang'an dengan ekor kecilnya. Begitu kecil,
Chen Chang'an melihat ekor kecil Ling Baur di telapak tangannya dan sedikit terkejut. Merupakan berkah yang luar biasa bahwa tanaman biasa ini bisa menjadi monster. Saya tidak menyangka tanaman itu akan menjadi monster dan menjadi begitu kecil. Hong Yi mengedipkan mata indahnya dan sangat penasaran dengan ekor kecil itu. Dia belum pernah melihat pengubah tanaman, atau monster sekecil itu. Babak 33, ciptakan teknik budidaya iblismu sendiri. Little Tail mengoceh dan menari. Meski sudah berhasil bertransformasi, namun jelas masih dalam tahap primer. Chen Chang'an memberikan ekor kecil itu kepada Hong Yi dan memintanya untuk mengajarinya. Bagaimanapun, Hong Yi adalah Raja Iblis Agung dari alam jiwa baru lahir. Dia memiliki pemahamannya sendiri tentang cara iblis, jadi lebih tepat untuk mengajari Little Tail. Tentu saja, alasan utamanya adalah Chen Chang'an sendiri tidak tahu cara berkultivasi, jadi apa yang harus dia gunakan untuk mengajar Little Tail. Di halaman kecil, Chen Chang'an dan Ling Baur sedang memanggang ayam. Little Tail mengikuti baju merah untuk berlatih. Dan langkah pertama Little Tail di jalur iblis adalah merasakan perubahan di dunia, menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan memasukkan esensi matahari dan bulan ke dalam tubuh. Hong Yi awalnya mengira ekor kecil akan membutuhkan waktu untuk melangkah ke jalur iblis dan mulai berlatih. Bagaimanapun, butuh beberapa tahun baginya untuk benar-benar menginjakkan kaki di jalur iblis. Di antara rubah purba, dia adalah seorang jenius. Namun, ketika Hong Yi bertemu Ling Baur, dan bahkan ekor kecil ini, tahukah dia betapa jeniusnya sebenarnya? Ekor kecil ini menyerap energi spiritual langit dan bumi, menarik esensi matahari dan bulan ke dalam tubuh, dan menginjakkan kaki di jalan iblis, yang memakan waktu 1 hari. Dan kejeniusan seperti itu pasti bisa dianggap sebagai kejeniusan yang tiada taraf di antara klan iblis. Hong Yi dan Tuoba Ye tergerak olehnya. Mungkinkah ekor kecil ini, seperti Ling Baur, adalah seorang jenius yang melebihi bakat peringkat 9? Melihat bakat Xiao Tai yang menakutkan, Hong Yi semakin bersemangat dan mencurahkan 12% energinya untuk mengajarinya. Ekor kecilnya juga sungguh-sungguh mengikuti baju merah untuk berlatih, dan disukai oleh baju merah. Baoer, kamu mengatakan bahwa Master Sekte dari Sekte Hantu dan Kerangka telah pergi. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk bertarung demi pedang suci abadi? Saat barbecue, Chen Chang'an bertanya pada Ling Baur. Ling Baur menaburkan barbecue dengan bumbu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Sekte Kerangka Hantu tidak berani mengirim seseorang untuk bersaing memperebutkan pedang suci abadi, dia pasti takut pada guru. Tetapi saya mendengar saudara Niu berkata bahwa ada banyak biksu, setan, dan hantu berjalan di sekitar pegunungan 100.000 dalam beberapa hari terakhir. Mereka pasti mencari pedang suci abadi." Mata Chen Chang'an berbinar. Lalu kenapa mereka belum menemukan gunung Feixian ini? Dia membutuhkan nilai domain untuk memperluas domain yang tak terkalahkan. Dan para biksu, iblis, dan hantu itu, jika mereka ingin bersaing memperebutkan pedang suci. Maafkan aku paman, aku hanya bisa membunuhmu untuk mendapatkan nilai lapangan. Ling Baur menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menjawab, "Hihi. Tuan Guru, jangan khawatir, mereka tidak berani datang ke Gunung Feixian." "Apa maksudmu?" Chen Chang'an tampak kosong. Tuo Baye dan Sister Hong adalah Raja Iblis besar. Di mana aura Raja Iblis berada, iblis dan hantu itu tidak berani mendekat sama sekali. Tentu saja, para biksu itu tidak bodoh. Mendengar perkataan Ling Baoer, mulut Chen Chang'an bergerak-gerak. Pegang rumputnya, begitulah. Di medan tak terkalahkan, meski bisa memblokir aura Raja Iblis di Tuo Baye dan Hong Yi.
Tapi begitu mereka meninggalkan jangkauan wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan, mereka secara alami tidak akan bisa menahan nafas Raja Iblis pada mereka. Terutama di antara klan iblis, statusnya bahkan lebih masuk akal, dan iblis serta hantu yang lemah tidak berani masuk ke wilayah iblis yang lebih kuat. Pantas saja tidak ada yang berani melangkah ke Gunung Phexian ini. Chen Chang'an merasa tidak berdaya untuk sementara waktu, merasa telah kehilangan nilai. Domain dalam jumlah besar. Sepertinya Hong Yi dan Tuo Baye harus menahan aura Raja Iblis di tubuh mereka. Pada saat ini, Merah datang dengan ekor kecil. Putra, Little Tail naik ke tubuh Ling Baur dan menatap ayam panggang berwarna emas dan berminyak di dalam api. Ekor kecil, aku sangat ragu kamu meminta Master membantumu bertransformasi hanya untuk makan makanan lesat. Chen Chang'an bertanya pada Hong Yi, ada apa? Melapor kepada Tuan Muda, meskipun ekor kecil itu telah menginjakkan kaki di jalan iblis sekarang, saya ingin tahu apakah Tuan Muda memiliki metode budidaya iblis yang cocok untuknya. Dari sudut pandang Hong Yi, Chen Chang'an sangat kuat dan tak terduga, dan dia pasti telah mengumpulkan metode budidaya iblis yang cocok untuk Little Tail. Hal ini membuat Chen Chang'an bingung. Bukan karena dia tidak memiliki teknik budidaya iblis yang cocok untuk ekor kecil, tapi tidak ada sama sekali. Dia terbatuk ringan untuk menutupi rasa malu di hatinya, dan kemudian berkata dengan getir, Hong Yi, aku akan menyerahkan ekor kecil itu kepadamu dan membiarkanmu mengajarinya cara berkultivasi. Tentu saja, kamu harus bertanggung jawab atas metode budidaya iblis ini. Adapun apakah itu cocok atau tidak? Bukankah kamu memiliki teknik budidaya iblis, dasar rubah kuno iblis surgawi? Menurutku itu cukup cocok. Hong Yi tertegun, sedikit bingung, Tuan Muda, tetapi ekor kecil adalah sayuran, bisakah dia mempraktikkan metode budidaya rubah purba? Chen Chang'an tidak panik, dan berkata dengan ringan, saya baru saja meminta Anda untuk mengajarinya teknik budidaya iblis, tetapi saya tidak meminta Anda untuk benar-benar membiarkannya berlatih. Dengan bakat Little Tail, saya yakin saya bisa lulus teknik budidaya iblis dari iblis kuno dan rubah kuno. Sadarilah metode budidaya iblis Anda sendiri. Merah terkejut. Jadi begitu. Benar sekali, bakat Little Tail melampaui kelas 9, dan dia pasti bisa memahami teknik budidaya iblisnya sendiri. Saya benar-benar bodoh, tetapi anak saya berpikir untuk jangka panjang. Bagaimana bisa ada metode budidaya setan yang paling cocok untuk Anda pahami sendiri? Dia menduga putranya tidak secara pribadi mengajari iblis ekor kecil itu untuk berlatih. Saya khawatir dia berencana untuk mengasah ekor kecil itu. Memikirkan hal ini, Hong Yi bahkan lebih membuat kagum Chen Chang'an. Tuan, Hong Yi mengerti. Chen Chang'an bingung dan ingin bertanya apa yang kamu pahami. Hong Yi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan, jika Anda ingin mengajarkan teknik budidaya iblis kepada ekor kecil, Hong Yi harus kembali ke rubah iblis kuno untuk meminta persetujuan dari para tetua. Apakah kamu tidak membawanya? Berpakaian merah menggelengkan kepalanya, melapor kepada Tuan Muda, teknik budidaya iblis adalah dasar dari rubah kuno. Meskipun kami mengolahnya, itu dilarang dan kami tidak bisa mengajarkan teknik tersebut sama sekali, menolak. Tuan Muda, jika memungkinkan, Hong Yi ingin membawa ekor kecil kembali ke rubah kuno iblis surgawi. Chen Chang'an berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa pergi. Dengan Hong Yi di sisinya, Chen Chang'an tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Little Tail. Little Tail menggelengkan kepalanya, dia melangkah maju dan memeluk ke meja Chen Chang'an, sepertinya dia tidak ingin meninggalkan Chen Chang'an. Chen Chang'an tersenyum dan berkata, ekor kecil,
ketika kamu memintaku untuk mengubahmu, bukankah kamu hanya ingin menjadi lebih kuat? Ling Bao'er juga berkata, ekor kecil, jangan mengecewakan harapan tuannya untukmu. Little Tail cemberut, tapi dengan enggan dia hanya bisa melepaskan ujung kemejanya. Ayo pergi bersama Hongyi sekarang, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Perintah Chen Chang'an, Tuan, kami akan kembali secepatnya. Hongyi meninggalkan kuil abadi dengan ekor kecil. Setelah Hongyi pergi dengan ekor kecilnya, Chen Chang'an, Ling Bao'er dan Tuo Baye ditinggalkan di Gunung Feixian. Di halaman, pohon abadi Zuyan bermekaran dengan bunga-bunga indah, dan seluruh halaman penuh dengan pesona abadi. Tuo Baye masih sibuk membangun kembali kuil abadi. Kuil Xianren saat ini benar-benar baru dibandingkan dengan kuil Xianren yang bobrok sebelumnya. Chen Chang'an sangat puas, sungguh menyenangkan tinggal di kuil abadi seperti ini. Tuo Baye, Chen Chang'an berseru, anakku, bawahan ini ada di sini. Tuo Baye muncul di depan Chen Chang'an, dengan otot naga bertanduk, dan dia terlihat lebih kokoh. Terutama nafas Raja Iblis yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Mulai sekarang, kendalikan sepenuhnya auramu di Gunung Feixian, dan jangan mengeksposnya tanpa izinku. Seperti yang diperintahkan, Tuo Baye menahan napas. Jika bukan karena lebih kuat darinya, atau jika Tuo Baye berinisiatif untuk mengeksposnya, tidak akan ada yang tahu budidayanya. Chen Chang'an merasa puas. Hongyi pergi, dan Tuo Baye menahan budidayanya. Jadi monster, hantu, dan biksu yang mencari pedang suci itu harus datang ke kuil peri ini kan. Bab 34, Misi, Sayangku Sayang. Permintaan sistem, tuan rumah membunuh seorang kultivator Jin dan Wuzong dan memperoleh 280 poin domain. Permintaan sistem, tuan rumah mengubah pohon bodi menjadi iblis dan mendapatkan 100 poin domain. Petunjuk sistem, saat Tuo Baye Xiu surut, beberapa setan dan hantu datang ke Gunung Feixian untuk menemukan jejak pedang suci. Secara alami, mereka melihat pedang suci abadi di tangan Ling Bao'er. Dan kemudian, tentu saja, ingin bertarung. Kemudian, mereka semua mati di Gunung Feixian ini. Dengan cara ini, Chen Chang'an memanen sejumlah besar nilai ladang. Hanya dalam 2 hari, nilai bidang Chen Chang'an telah mencapai 2.200 poin, dan bidang tak terkalahkannya juga meluas hingga 50 meter. Namun, dengan sisa 2.200 poin domain di tubuh Chen Chang'an, dia tidak memperluas domainnya. Tapi simpan. Itu benar, simpan saja. Sekarang, ada kolom sistem di benaknya. Sistem lapangan yang tak terkalahkan. Versi saat ini 2.0. Versi berikutnya akan menggunakan 5.000 poin ranah, dan fungsi baru, Xiandao True Solution, akan diaktifkan. Adapun penggunaan fungsi ini, Chen Chang'an masih belum jelas. Namun dilihat dari penjelasan sejati tentang Dao Abadi ini, saya khawatir fungsi baru ini sangat keren, dan tidak lebih lemah dari fungsi Segalanya dan Kehidupan versi 2.0. Oleh karena itu, Chen Chang'an tidak terburu-buru memperluas bidang tak terkalahkan, tetapi ingin meningkatkan sistem terlebih dahulu. Sekarang dia memiliki 2.200 nilai domain di tubuhnya, dan 2.800 poin lebih, dia dapat meningkatkan sistem. Dia masih menantikannya. Mengapa Yuan Ying tidak datang ke sini untuk menangkap pedang suci abadi? Chen Chang'an mengeluh. Di sampingnya, Tuo Baye menjawab, melapor kepada Tuan Muda, Nas Chen Sol jarang lahir, dan kebanyakan dari mereka sedang retret dan berlatih, berusaha untuk menjadi abadi secepat mungkin. Saya khawatir saya belum pernah mendengar beritanya tentang harta abadi yang datang ke dunia. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu,
penguasa sekte kerangka hantu juga seorang pengecut. Dia melarikan diri tanpa melakukan gerakan apapun. Apakah kamu benar-benar menginginkan pedang suci ini? Dari sudut pandang ini, Kyukianto masih sangat takut mati. Tuobaye, apakah masih ada Raja Iblis di alam jiwa baru lahir di 100.000 gunung ini? Tuobaye tertegun sejenak dan berpikir, apakah putranya akan melakukan sesuatu pada Raja Iblis? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Tuobaye mengangguk, 100.000 gunung sangatlah luas, dan ada banyak jiwa baru lahir di antara iblis dan hantu, tetapi mereka jarang dilahirkan, dan sekarang ini adalah wilayah saya, Hongyi, dan Ularni, jiwa baru lahir lainnya tidak akan dengan mudah menginjakkan kaki di wilayah kita. Jadi begitu, tidak heran jika cencangan terkuat yang pernah dilihat baru-baru ini adalah iblis inti emas. Meskipun pedang suci abadi ada di wilayahmu, bisakah iblis jiwa baru lahir lainnya menyerahkan pedang suci abadi? Cencangan bertanya tanpa sadar. Tuobaye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, bukan itu masalahnya, kami terutama memiliki 3 jiwa yang baru lahir, dan Raja Iblis lainnya tidak berani melakukannya dengan mudah. Tetapi bawahan telah menerima kabar bahwa iblis besar dari jiwa yang baru lahir telah bergabung di 100.000 pegunungan, dan tujuannya adalah untuk pedang suci. Mata cencangan tiba-tiba berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, ini kabar baik. Dia hanya menunggu jiwa yang baru lahir itu mengirimkan nilai domain. Melihat ekspresi cencangan, Tuobaye berduka atas monster besar lainnya di pegunungan 100.000. Jika kamu berani bertarung demi pedang suci abadi, maka hanya ada satu jalan buntu. Tuan muda tidak ada bandingannya di dunia, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Tuobaye, aku akan memberimu tugas. Tuan, tolong bicara. Pergi ke Gunung Siwanda dan bocorkan berita bahwa pedang suci abadi ada di Gunung Feixian. Karena itu, mata cencangan tertuju pada pohon abadi Zuyan dengan bunga-bunga halus. Tidak butuh waktu lama sampai bunganya layu, dan mereka akan menghasilkan buah yang abadi. Dia berpikir dalam hati, buah abadi Zuyan ini adalah buah abadi dari alam abadi, dan nilainya tidak kalah dengan pedang suci abadi. Pasti akan menarik banyak orang. Dia sudah memiliki ide di benaknya, dan berkata kepada Tuobaye lagi, mari sebarkan berita bahwa ada pohon abadi di Gunung Feixian. Tuan muda, apa maksudnya ini? Tuoba bingung dan mau tidak mau bertanya. Cencangan memutar matanya ke arahnya, jika kamu ingin pergi, pergilah ke sana, dari mana semua omong kosong ini berasal. Seperti yang diperintahkan, Tuobaye segera pergi. Di bawah pohon Bodhi, Ling Baur berlatih bersila. Saat dia menghembuskan energi spiritual langit dan bumi, fluktuasi mana yang kuat terpancar dari sekitarnya. Saya khawatir tidak akan lama lagi kultivasi Ling Baur akan menembus lagi. Cencangan masih sangat puas. Ling Baur ini, tetapi seorang murid baik yang dia latih dan ajari sendiri, sungguh baik. Cencangan memikirkan tuannya Feng Qiyun lagi, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, setelah 2 hari, Anda masih belum kembali, bukankah ini akan benar-benar berakhir? Tiba-tiba, Cencangan teringat sesuatu, dan matanya berbinar. Dia ingat cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh tuannya sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan, yang sederhana dari perunggu dan bersinar terang. Hei, Tuan, kamu memberiku cincin penyimpanan ini, mengira aku tidak bisa membukanya, tapi sekarang berbeda. Cencangan memanggil Dao Ling Baur. Guru, berhenti berkultivasi, kemarilah. Tuan, ada apa? Ling Baur tiba. Buka cincin penyimpanan ini, kata Cencangan.
Ling Baur mengambil cincin penyimpanan itu. Tuan, jika cincin penyimpanan ini milik pemiliknya, muridnya tidak dapat membukanya. Yah, itu adalah barang yang tidak memiliki pemilik. Cincin penyimpanan ini milik tuannya sebelumnya. Tapi sebelum dia pergi, tuannya menghapus jejaknya dan menyerahkannya pada Chen Chang'an agar tetap aman. Katakan padanya bahwa jika dia tidak kembali pada akhirnya, dia akan membawa cincin ini ke Gunung Longhu di Guizhou dan memberitahunya bahwa Gunung Longhu akan melindunginya. Mengenai Gunung Longhu, itu adalah kekuatan terbesar di negara hantu. Chen Chang'an pernah mendengarnya ketika dia berada di Yunsu. Tapi Chen Chang'an tidak berpikir untuk pergi ke Gunung Longhu. Dia adalah orang biasa tanpa kultivasi. Pergi ke Gunung Longhu tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi sekarang Chen Chang'an telah membangunkan sistem domain tak terkalahkan, dia tidak punya rencana seperti itu. Dia hanya ingin tahu apa yang ditinggalkan tuannya di cincin penyimpanan ini. Dia bisa membiarkan Longhu San melindunginya. Anda harus tahu bahwa dia memiliki tubuh yang abadi, dan monster serta monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk bersaing memperebutkannya. Dia berani percaya bahwa jika tubuh umur panjangnya terungkap, itu bahkan lebih dari monster dan hantu yang tertarik oleh pedang abadi suci dan buah abadi Zuyan. Oleh karena itu, dia sangat penasaran mengapa benda-benda di dalam cincin penyimpanan ini membiarkan Longhu San melindunginya. Baiklah, biarkan murid itu mencobanya. Perasaan spiritual Ling Baur masuk, tanpa hambatan, dan dengan cepat membuka cincin penyimpanan. Lalu, ada kilatan cahaya di tangan Ling Baoer, dan ada surat tambahan. Ling Baur bertanya-tanya, Tuan, ada surat di cincin penyimpanan. Apakah ada hal lain? Tidak, hanya surat ini. Chen Chang'an benar-benar tidak menyangka bahwa tuannya hanya akan meninggalkan surat di ring penyimpanan. Orang tua itu, Chen Chang'an mengira dia akan meninggalkan sesuatu yang bagus di ring penyimpanan. Sepertinya terlalu banyak berpikir. Ling Baur menyerahkan surat itu kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an mengambil surat itu. Di luar surat itu, tertulis beberapa kata. Ini adalah jejak tuannya, dan Chen Chang'an mengetahuinya dengan sangat baik. Namun ketika Chen Chang'an melihat kata-kata di atas, dia tercengang. Kekasihku sayang, Chen Chang'an, apa istimewanya? Lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa dia lajang seumur hidup, apa yang dia tulis. Bab 35, tuannya sangat baik, saya ayahmu. Setelah membaca surat ini, Chen Chang'an terlihat rumit dan penuh emosi. Surat itu menyebutkan bahwa satu orang adalah Ming He, dan itu pasti teman lama lelaki tua itu. Dikatakan bahwa lelaki tua itu dan Ming He memiliki kisah cinta yang bagus dan sangat mengharukan. Tentu saja referensi terpenting dalam surat itu adalah tentang dia. Benar saja, lelaki tua itu pergi dengan tergesa-gesa untuk menangani masalah sekte panjang umur, dan sekarang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dia mempercayakan Chen Chang'an kepada teman lamanya Ming He untuk menjaganya. Orang tua ini telah berbohong kepadaku bahwa dia adalah seekor anjing, dan dia menyembunyikannya dalam-dalam. Chen Chang'an menyimpan surat itu dan bergumam. Di sampingnya, Ling Baur bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang tertulis di surat itu? Bagaimana Anda melihat desahan Anda? Chen Chang'an dengan lembut menepuk kepala kecil Ling Baur. Apa yang diketahui anak-anak? Ini adalah kisah cinta tuanmu. Mata Ling Baur berbinar, wow, saya masih memiliki Tuan Sisu. Tuan, bagaimana dengan Tuan Sisu? Chen Chang'an menatap Ling Baur sekilas. Dia, keberadaannya tidak diketahui, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Apa? Chen Chang'an memelototinya. Apa? Jika kamu tidak pergi berlatih,
jika kamu tidak dapat menembus ramuan emas tingkat kelima dalam 2 hari terakhir, kamu akan dihukum karena tidak makan selama 3 hari. Ling Baur merasa sedih, "Guru, mohon jangan, murid, jangan kelaparan. Jangan segera pergi." Pada saat ini, Ling Baur dengan tajam merasakan 2 nafas familiar yang mendekati Gunung Feixian. Setelah merasakan 2 aura familiar ini, kulit Ling Baur berubah, dan dia buru-buru bersembunyi dari halaman ke kuil dengan telanjang kaki. "Tuan, ayahku ada di sini, jangan beritahu ayah bahwa aku ada di sini." Di kuil abadi, suara Ling Baur terdengar. "Apa katamu?" Chen Chang'an tidak mendengar dengan jelas. Tapi Ling Baur, yang bersembunyi di kuil, terdiam. Gadis kecil ini. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Setelah beberapa saat, tidak jauh dari Gunung Feixian, 2 pelangi roh muncul di langit. Ling Hong bubar, memperlihatkan 2 sosok. Seorang pria parubaya yang tampan, alisnya agak mirip dengan Ling Baur, yaitu Ling Qingshan, ayah dari Ling Baur. Di sebelahnya adalah seorang lelaki tua, penatua tertinggi Ling Hai dari Sekte 9 Pedang. Saya melihat bahwa dia memiliki rambut putih, tetapi dia agung, dengan tubuh kurus, dan dia tidak memiliki penampilan seperti peri. Terutama aura tirani yang terpancar dari tubuh Ling Hai ini, inilah jiwa yang baru lahir. Bagian depannya adalah Gunung Feixian, dan reruntuhan kuil yang dikatakan Qiu Qiantu ada di puncak gunung ini. Ling Hai berbicara perlahan. Mata Ling Qingshan dalam. "Aku tidak memperhatikan nafas Baoer. Apa yang dikatakan orang itu, Qiu Qiantu, harta peri ada di tangan Baoer. Bagaimana ini mungkin? Masalah harta karun abadi sangat penting, dan tidak boleh ada hubungannya dengan Sekte 9 Pedangku. Pastikan untuk menemukan Baoer, pergi ke kuil yang hancur dulu untuk melihat apakah ada jejak yang ditinggalkan oleh Bao. Setelah beberapa saat, Gunung Lingqing dan Ling Hai tiba di kuil abadi di Gunung Feixian. Ling Baur di kuil merasa cemas dan khawatir, lalu bergumam. "Ayah, kenapa dia datang? Dia pasti menangkapku kembali. Aku harus mengikuti Tuan, bukan dengan ayah." Pada saat ini, Ling Baur memperhatikan bahwa nafas Gunung Lingqing dan Ling Hai telah sampai di kuil abadi. Dia tidak berani mengambil nafas, seperti kura-kura kecil, dia menahan seluruh nafasnya, dan dengan hati-hati mengamati bagian luar kuil. Namun melihat halaman kecil di luar kuil, Chen Chang'an masih terbaring di kursi kayu, berjemur di bawah sinar matahari denga. Santai, menyenandungkan sedikit lagu, tidak menyadari kedatangan Gunung Lingqing dan Ling Hai. Apakah itu yang dikatakan pemuda misterius Qiu Qiantu? Ling Qingshan melihat Chen Chang'an, dan matanya menjadi dingin. Ling Hai mengamati bunga dan tanaman di halaman, bunga bodi, dan pohon peri tumbuh. Seluruh kuil peri memancarkan suasana misterius dan luar biasa. Ling Hai terkejut. "Qingshan, tempat ini luar biasa." Namun, pemuda itu tidak mengalami fluktuasi dalam kultivasinya. Hanya karena dia tidak bisa membunuh orang-orang di Gua Naga Jahat, sepertinya Qiu Qiantu tidak mengatakan yang sebenarnya. Ayo pergi dan cari tahu." Ling Hai dan Ling Qingshan datang ke kuil Xianren dan memasuki alam Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Chen Chang'an, yang sedang bersantai di bawah sinar matahari, tiba-tiba berhenti bersenandung. Ling Hai dan Ling Qingshan memasuki alamnya yang tak terkalahkan, dan Chen Chang'an akhirnya merasakan nafas mereka. Dia menggeliat dan memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu di sini untuk menangkap harta peri? Hei, kenapa kamu terlihat sangat mirip dengan muridku?" Ling Qingshan mendengus dingin, "Saya ayahnya." Di dalam kuil, Ling Baur dengan hati-hati mendengarkan suara-suara di luar, menutupi wajahnya. "Guru,
Tolong jangan beritahu ayah bahwa saya ada di sini, dan Anda juga memberitahu dia bahwa saya murid Anda. Ternyata itu ayah muridnya. Chen Chang'an menghela nafas dan merasa senang. Siapapun kamu, serahkan putriku, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ling Qingshan berkata dengan dingin, agresif begitu dia membuka mulutnya. Meskipun dia tidak bisa merasakan nafas Ling Baoer, dia yakin Ling Baoer pasti ada di sini. Ling Hai di samping tidak berbicara, hanya menatap Chen Chang'an dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Chen Chang'an ini adalah orang biasa. Benar saja, Qiu Qiantu berbohong. Chen Chang'an melirik Ling Qingshan dan berkata, kamu galak sekali. Pantas saja Baoer takut padamu. Dia bersembunyi saat tahu kamu akan datang. Ling Qingshan mengancam, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut putriku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di kuil abadi, Ling Baoer mendengarkan kata-kata ancaman ayahnya, menutupi wajahnya, dan malu untuk mengakui bahwa itu adalah putrinya. Ayah, Anda hanya tingkat kultivasi Jin dan Jiao Xiongtian, tetapi master-master membunuh pembangkit tenaga listrik Nas Chen Sol dengan satu tamparan. Bukankah akan membuatmu mati jika mengucapkan kata-kata ini di depan tuannya? Tapi jangan ganggu tuannya, dan tampar kamu sampai mati. Mendengarkan ancaman Ling Qingshan, Chen Chang'an mengangkat bahu sedikit, tetapi dia tidak peduli, tetapi tersenyum. Saya baru saja menyentuh sehelai rambut putri Anda, apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Anda, ketika Ling Qingshan mendengar ini, dia sangat marah, dan basis budidaya Jin dan Jiao Xiong pecah. Ling Baoer tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Jika ayah benar-benar melakukan sesuatu pada tuannya, semuanya akan berakhir. Ayah, jangan impulsif. Tuan Guru tidak melakukan apapun pada putrimu. Ling Baoer cemberut dan berlari keluar dari kuil abadi dengan ekspresi tidak senang, lalu bersembunyi di belakang Chen Chang'an. Ling Hai di samping melihat ke kuil abadi, hatinya sedikit bergetar. Dia telah menyapu kuil abadi dengan kesadaran spiritualnya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah memperhatikan sedikit pun nafas Ling Baoer. Saya pikir Ling Baoer tidak ada di sini. Tapi Ling Baoer ada di kuil dan lolos dari deteksi. Mungkinkah ada jiwa baru lahir yang kuat di kuil ini yang tidak lebih lemah darinya? Baoer, cepat kembali ke Sekte 9 Pedang bersamaku. Ketika Ling Qingshan melihat Ling Baoer, dia menghela nafas lega, tetapi ekspresinya tetap sama, dan berteriak. Ling Baoer bersembunyi di belakang Chen Chang'an, dan Ling Baoer masih memiliki rasa takut alami terhadap ayahnya yang bermartabat. Tuan, saya ingin mengikuti Anda, jangan ikuti ayah kembali ke Sekte 9 Pedang. Chen Chang'an tersenyum dan menyentuh kepala Ling Baoer. Jangan khawatir, kamu adalah muridku, aku tidak akan melepaskanmu, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Mata Ling Baoer bersinar terang. Melihat aksi mesra Ling Baoer dan Chen Chang'an, Ling Qingshan pun kesal. Meskipun dia adalah ayah Ling Baoer, tapi Ling Baoer belum pernah sedekat ini dengannya, dan rasanya seperti toples cuka telah terbalik. Baoer, aku ayahmu. Hentikan, kalau begitu aku masih tuan tercinta Baoer.